penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpuji
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Mei 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian sore ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gedung Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam kebaktian saat ini, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, akan dilakukan persembahan khusus untuk pemulihan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat untuk memberikan persembahan dimaksud saat persembahan syukur dijalankan pada tangguh warna hijau. Kami ucapkan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 2. Kebaktian Minggu 14 Mei 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian Minggu sekaligus pembukaan Kongres GAMKI. 3. Penerimaan kolekta Minggu 30 April 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.300.500, syukur sebesar Rp6.522.000, persepuluhan sebesar Rp6.651.000, dan sarana fisik sebesar Rp640.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 April 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.326.500, syukur sebesar Rp206.000, persepuluhan sebesar Rp870.000, dan sarana fisik sebesar Rp325.000. Kebaktian Minggu 7 Mei 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta A. Ohman. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat Khusus Hok Imtong. Pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Valencia France, Trio Irene, Valentino, Latu Papua. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 346 ayat yang pertama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul.
Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 7 Mei 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, salam jumpa dan shalom. Kita arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, lalu kita berbaktikan Dia di dalam kebaktian di saat ini. Kita tabiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing kita di saat ini yang terpilih dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah nats pembimbing kita. Kita agungkan Tuhan dengan melakukan Mazmur nomor 47 bait pertama, 2, 3, dan 4. Pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah,
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu sering semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
Dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, buang dosaku demi nama-Mu. Kau juruslah batu kasih benar, kasih-Mu padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, tetap dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Jemaat Tuhan, sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Valencia France. Disilakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di sore hari ini kita akan membaca Alkitab yang berisikan firman Tuhan yang terbaca dari Amsal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Amsal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Kita akan membaca secara bersama-sama Amsal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita mulai. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencondongkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam di dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi selamat sore dan shalom. Sebelum menyampaikan refleksi terhadap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, saya ingin menyampaikan kepada seluruh perempuan GPM, Dirgahayu perempuan GPM yang ke-55 yang telah dirayakan di tanggal 5 kemarin. Diberkatilah hidup dan seluruh tugas pelayanan dan kesaksian perempuan GPM ke depan. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang hidup yang diberkati, saya yakin sungguh bahwa
Semua kita yang hadir saat ini menginginkan itu. Mengapa? Sebab dengan hidup yang diberkati, maka setiap orang pastinya akan merasakan kebahagiaan dan sukacita. Atau adakah di antara ibu bapak di sini yang tidak ingin hidupnya diberkati? Kalau ada, beta minta angkat tangan. Saya yakin tidak ada ya. Nah, lebih lanjut ibu bapak dan saudara, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan tentang apa saja indikator dari hidup yang diberkati itu. Ya. Bagi sebagian besar orang, indikator hidup diberkati itu adalah ketika seseorang mempunyai jabatan yang penting, atau dia memiliki saldo bank yang berlimpah, atau juga karena memiliki gelar akademik yang tinggi. Ya. Tentu semua itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Tetapi apakah manifestasi dari hidup yang diberkati hanya sebatas memiliki jabatan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan saja? Mengapa pertanyaan ini saya ajukan kepada kita sekalian? Sebab fakta membuktikan bahwa ada banyak pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa ternyata jabatan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan justru tidak menjadi garansi hidup yang diberkati. Kita bisa melihat ada banyak orang dengan jabatan yang tinggi justru mengalami kehancuran. Ada banyak orang dengan kekayaan berlimpah tidak menemukan apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Ada banyak orang yang pandai dengan gelar akademik yang hebat berakhir dengan penderitaan. Tentu apa yang saya sampaikan ini bukan bentuk sinisme terhadap jabatan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan, sebab kita mengakui itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Tetapi yang mesti kita pahami sungguh adalah bahwa sesungguhnya makna berkat itu dalam sudut pandang iman Kristen, itulah yang mesti kita gali secara lebih dalam. Ya. Saya tidak bilang tadi dengan demikian seakan-akan kita harus menjauhi, kalau kita harus mengejar jabatan harus dijauhi, tidak. Bagi orang percaya, berkat sejati itu bukan soal seberapa banyak materi yang dipunyai. Bukan juga sebatas seberapa ilmu ya, yang kita miliki, tinggi gelar kita, pengetahuan kita, ataupun juga seberapa hebat kekuasaan yang kita miliki. Berkat yang sejati telah kita terima sesungguhnya di dalam kemurahan Allah di dalam Kristus yang menebus dan memberikan hidup kepada kita. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dan pandangan ini menjadi sangat penting untuk diletakkan di bagian awal refleksi ini dalam hubungan dengan tema mingguan kita. Hidup dalam hikmat menuai berkat. Maksud dari pengertian ini adalah supaya kita tidak terjebak dalam paradigma hukum pembalasan di dalam tradisi Yahudi, sehingga kita mendefinisikan hidup dalam nikmat, dalam hikmat menuai berkat bukan hanya dipahami sebagai syarat untuk memperoleh berkat, melainkan hidup dalam hikmat dihayati sebagai manifestasi syukur kita atas apa yang telah dilakukan Kristus di dalam karya penebusannya bagi saudara dan saya. Pernyataan ini, Bapak dan Ibu Saudara, tentu tidak bermaksud mengalihkan perhatian kita dari teks Alkitab di hari ini. Justru penegasan ini hendak menekankan tentang apa yang menjadi substansi daripada Amsal ini dalam hubungannya dengan tema mingguan kita, bahwa hidup dalam hikmat menuai berkat tidak saja dipahami untuk kepentingan secara personal yang dia hanya dinikmati oleh diri kita sendiri. Hidup dalam hikmat menuai berkat itu juga mesti dirasakan oleh setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kita. Orang-orang yang telah memperoleh berkat sejati melalui penebusan Kristus. Bapak dan Ibu, lalu apa yang hendak disampaikan dari teks Amsal 22, Amsal 2 ayat 1 sampai 22, dan relevansinya dalam hubungan dengan tema mingguan kita kali ini bagi kehidupan kita selaku orang percaya? Pertama, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, kitab Amsal
berisikan kumpulan sastra hikmat. Dia merupakan pengajaran yang bersumber dari pengalaman hidup orang-orang tua yang disebut sebagai golongan guru hikmat. Pengalaman itu juga memiliki kewibawaan ilahi. Sebab hikmat yang diperoleh dan diajarkan itu bersumber dari perenungan yang dituntun oleh kehendak Allah. Dan karena itu keterbukaan untuk menerima pengalaman dari guru hikmat dalam teks ini, bahkan juga Bapak dan Ibu Saudara, pengajaran orang-orang tua kita tentang kehendak Allah menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kita dihadapkan dengan situasi perkembangan dunia yang semakin pesat. Di dunia yang pragmatis hari ini, orang cenderung memilih kepada segala sesuatu yang dianggap menguntungkan. Sementara nasihat-nasihat firman Allah dan pengalaman orang-orang tua yang berkaitan dengan kehendak Allah seringkali dikesampingkan. Misalnya Ibu dan Bapak, karena ingin mendapatkan banyak keuntungan, nasihat tentang berlaku jujur dan berjalan tanpa celah seperti yang diungkapkan dalam ayat 7 seringkali kita abaikan. Karena kita lebih melihat tentang apa yang ditawarkan dalam keuntungan itu. Pada akhirnya, karena ketidakjujuran, kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Bahkan secara tidak sadar, kita pun telah merugikan orang lain. Inilah yang dimaksudkan di bagian awal tadi, bahwa jika berkat hanya dipahami sebatas mendapatkan sesuatu, bukan sebagai respon syukur atas kemurahan Tuhan, maka kita hanya akan mengejar apa yang dikejar juga oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu penting sekali untuk dipahami bahwa penerimaan tentang wejangan hikmat melalui pendengaran dan hati. Hati merupakan pusat pertimbangan dan keinginan, termasuk sumber pengetahuan moral. Mesti dilakukan jika kita benar-benar ingin menyatakan syukur dan berkeinginan untuk menjadi berkat. Kita tidak saja menerima berkat, tapi menjadi berkat di dalam perjumpaan kehidupan kita dengan semua orang. Dengan demikian Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, pengalaman orang tua kita tentang kehendak Allah itu juga jangan pernah kita sepelekan. Sebab pada akhirnya kita akan membuktikan itu dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Dalam kenyataan kehidupan ini kita dapat melihat bahwa ada banyak orang yang punya harta berlimpah tetapi kemudian miskin karena mengabaikan nasihat orang tua untuk menggunakan uang dan kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia lebih memilih jalan-jalan menggiurkan yang pintas, yang mampu membawa kepada kesenangan-kesenangan yang semu semata. Misalnya, hari-hari ini kita dihadapkan dengan problem judi yang tidak hanya dilakukan secara manual, tapi dengan teknologi banyak orang Kristen juga terjebak di situ. Sehingga apa yang sebenarnya menjadi karunia Allah itu kemudian disalahgunakan dan pada akhirnya kemalangan menjadi bagian daripada kehidupannya. Ada orang yang punya jabatan hebat tetapi kemudian mengalami kejatuhan karena mengabaikan firman Allah yang disampaikan melalui nasihat orang tua. Ya. Ada orang yang pandai tetapi harus ditimpa kemalangan karena kepandaiannya itu dia gunakan sebagai senjata untuk melakukan kejahatan. Semua itu terjadi, saudara-saudaraku, sesungguhnya karena kecenderungan mengabaikan apa yang menjadi wejangan orang tua, termasuk apa yang diajarkan oleh guru hikmat di dalam bacaan Alkitab kita di hari ini. Apa yang disampaikan oleh orang tua, oleh generasi yang lebih muda, seringkali kita anggap sebagai pandangan-pandangan yang kolot dan ketinggalan zaman. Karena itu sehebat apapun kita, Bapak dan Ibu, pesan yang hendak disampaikan kepada kita adalah menghormati orang tua serta mendengarkan apa yang mereka sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh guru-guru hikmat di dalam Amsal ini, mesti menjadi bagian dari pegangan hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, supaya di sanalah kita menemukan apa yang disebut sebagai hikmat. Bapak dan Ibu, dalam hubungan dengan itu ada hal yang juga patut kita refleksikan dalam kehidupan sebagai orang tua.
Sesungguhnya, selaku orang tua, kita memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan melalui pendidikan dalam keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang, termasuk Bapak Ibu dan saya, kita terjebak, kita punya segala sesuatu yang dianggap mampu menjamin kehidupan anak-anak kita. Dan kita melupakan waktu-waktu yang berharga yang Tuhan anugerahkan dalam perjumpaan kita dengan anak-anak di dalam tugas-tugas pembinaan dalam keluarga. Nelson Mandela dalam sebuah kalimat dia pernah mengatakan begini, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan yang dimaksudkan bukan saja soal transfer pengetahuan, tetapi bagaimana di dalam pendidikan itu saudara dan saya terpanggil untuk membentuk generasi kita menjadi anak-anak yang pada akhirnya mampu menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak dan Ibu saudara, kita tidak perlu menjadi orang tua dengan pendidikan yang tinggi baru bisa melakukan semua itu. Kita perlu menjadi orang tua yang berdiri di atas firman Tuhan agar anak-anak kita tidak kehilangan arah hidup. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana kita bergaul dengan firman Allah. Itu menjadi bahan perenungan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, hikmat itu sesungguhnya tidak hanya berasal dari pendengaran dan pengalaman hidup orang-orang tua, dalam hal ini guru hikmat saja. Tetapi kita mengetahui bahwa sumber hikmat itu ada pada Tuhan. Dan oleh karena itu Amsal menyatakan bahwa kita perlu mencari, berseru, supaya memperoleh hikmat itu. Hikmat disebutkan seperti perak dan harta terpendam. Artinya hikmat sangat berharga nilainya bagi perjalanan hidup manusia. Pertanyaannya, kepada siapa keinginan memperoleh hikmat itu disampaikan? Kepada siapa kita berseru dan mencari? Penulis kitab Amsal pada ayat ke-6 mengungkapkan, hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu orang percaya tidak boleh kehilangan kerendahan hati hanya karena segala sesuatu yang dia miliki, sehingga dia lupa untuk mencari dan menemukan hikmat Tuhan itu. Kita boleh memiliki segudang pengetahuan, jabatan yang hebat, harta yang berlimpah, tapi tanpa hikmat yang bersumber daripada Tuhan, saudara dan saya, kita hanya akan terjebak dalam jalan-jalan yang menuju kegelapan dan kehancuran. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, hikmat menuntun manusia memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita tidak akan melihat kekuasaan sebagai alat untuk melakukan kesewenang-wenangan, melainkan kita melihat itu dalam takut akan Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kekuasaan itu adalah alat untuk kita melayani. Dengan hikmat Tuhan kita dituntun untuk memperlakukan keadilan sesuai dengan relnya, bukan sebaliknya berlaku tidak adil. Dengan hikmat kita dituntun di jalan orang-orang suci, artinya kita berada di dalam hidup yang kudus, adil dan benar, juga di dalam pemikiran intelektual serta moralitas kita. Dan hikmat Allah menuntun manusia sehingga ia dapat tetap konsisten kepada kebenaran yang adalah kehendak Allah, bukan sebaliknya memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan-kepentingan tertentu. Hikmat memberikan kepada manusia pengertian sehingga ia tidak diperdaya oleh tipu muslihat dan melakukan hal yang jahat. Dia tidak mudah disesatkan. Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit dalam kaitan dengan apa yang dimaksudkan di situ. Menurut beberapa penafsir teks ini, orang jahat di sini merujuk kepada pengikut Epikurus, seorang filsuf Athena, dengan ajarannya tentang kesenangan daging sebagai tujuan utama. Hal senada juga diarahkan kepada para pelacur dan perempuan asing. Bapak Ibu, tentang hal ini kita mesti memahaminya berdasarkan konteks, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam generalisasi terhadap kaum perempuan.
Yang hendak dimaksudkan di sini adalah para perempuan asing dan juga perempuan Israel yang telah terperangkap di dalam praktek ibadah sinkretisme kepada Dewi Kesuburan. Itu mereka terjebak dalam aktivitas peribadahan yang disebut sebagai persundalan bakti. Jadi ada aktivitas seksual di dalam kebaktian mereka. Nah, tanpa hikmat Bapak dan Ibu, kita juga di hari ini bisa terjebak dalam berbagai bentuk kehidupan yang membuat kita terperdaya oleh kedagingan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah ditanggalkan, khususnya kalau kita simak di dalam Amsal kita kali ini, dalam tanggung jawab kita di tengah kehidupan keluarga. Ketika kita menanggalkan itu, maka yang akan kita peroleh adalah kemalangan. Yang keempat, ibu bapak dan saudaraku, hikmat mampu menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dengan hikmat, kita mampu berjalan pada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan-jalan itu membuat langkah hidup kita menjadi langkah-langkah yang benar. Itulah wujud hidup diberkati, karena kita juga menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dengan hikmat kita mampu menjadi orang jujur di tengah dunia yang semakin kompromistis. Kejujuran memang selalu punya risiko. Kita mungkin akan tidak disukai, kita akan dibenci, bahkan disingkirkan. Tetapi percayalah bahwa jalan-jalan kebenaran yang mungkin akan terlihat sebagai jalan-jalan yang sunyi dan tidak populer itu, pada akhirnya akan menuntun kita menjadi orang-orang yang menetap di negeri yang diberikan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan menetap di negeri yang diberikan Tuhan adalah kita akan berada dalam situasi kenyamanan dan ketenangan hidup. Artinya di situ hidup kita benar-benar diberkati. Dan ibu dan bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, maka kita semua diajak untuk berani membuka isi hati kita, membuka diri kita untuk dituntun oleh hikmat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga kita tidak terjebak di dalam berbagai bentuk kehidupan yang justru tidak menampilkan atau mewujudkan hidup sebagai orang-orang yang diberkati dan terpanggil untuk menjadi berkat. Saya kira kita punya perbedaan di situ dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus harus hadir di dalam seluruh eksistensi hidupnya. Dia tidak hanya menikmati berkat bagi dirinya sendiri, tapi dia sadar sungguh bahwa di dalam hikmat Tuhan, dia dipanggil juga untuk menjadi berkat di dalam perjumpaan dengan setiap orang. Semoga Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, sehingga kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan di dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan itu. Saya percaya sungguh, maka kita akan menikmati berkat Tuhan dan dimampukan serta dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.
Saya menjemput Bapak dan Ibu Saudara berdiri sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan. Maka bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Trio Irene, saya berikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujiannya bagi Tuhan. Kadangkala hidup ini penuh cobaan, penuh tantangan yang berat. Di hari ini kami mau bersyukur. Cobaan dalam hidup ini takkan goyahkan iman kami, hanya padamu Tuhan. Tuntun langkah ini Bapa, pegang tangan ini Tuhan. Sebab hanya dalam kasih-Mu kami percaya ada kuasa di hidup ini. Di saat ini kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu selalu. Berkati, lindungi, kami selalu dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kami yakin sungguh Engkau memberikan semua indah pada waktunya atas kehendak-Mu.
selamanya, ada dalam bimbinganmu selalu. Banyak cobaan dalam hidup ini, takkan goyahkan iman kami, hanya padamu Tuhan. Tuntun langkah ini maka pegang tangan ini Tuhan. Sebab hanya dalam kasih-Mu kami percaya ada kuasa di hidup ini, di saat ini kami percaya selamanya, ada dalam bimbingan-Mu selalu. Kami percaya selamanya, ada dalam bimbingan-Mu selalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, seperti yang telah diwartakan pada minggu lalu dan pada hari ini, bahwa akan dilaksanakan persembahan khusus untuk pemulihan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM. Untuk itu jemaat dapat memberikannya nanti pada kantong kolekta warna hijau. Dan sebelum memberi, dengarlah anjuran. Tuhan telah menurunkan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Sambil puji Yesus
jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Akan ku mampu untuk melukiskan besarnya kasih-Mu, Yesus. Kau mengangkatku saat ku jatuh. Telah menjamah, menyelamatkan hati dan jiwaku. Tak lagi ku ragukan kasih setia-Mu. Kan selalu ada untuk-Mu, hanya Engkau pujaan hatiku. Bukan selalu mengikuti-Mu dan menyembah-Mu, terus memuji-Mu. Pujaan hatiku, Kau telah menjamah, menyelamatkan hati dan jiwaku. Tak lagi ku ragukan kasih setia-Mu. Bukan selalu ada untuk-Mu, hanya Engkau pujaan hatiku. Bukan selalu mengikuti-Mu dan menyembah-Mu, terus memuji-Mu. Kau pujaan hatiku. Hanya Engkau pujaan hatiku.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya Bung Valentino Ratu Papua. Tuhan memberkati. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama ada dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita menyatu hati dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan Allah kehidupan. Kami datang dan bersyukur betapa kami merasakan bahwa kasih setiamu tidak berkesudahan atas kehidupan setiap kami. Kau menyertai dan memberkati hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh melaksanakan seluruh tugas dan panggilan kami, bahkan menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di tengah pergumulan sebagai pribadi, keluarga, dan juga selaku gereja-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah memperkenankan kami menikmati pertambahan setahun usia di minggu yang telah kami lewati, baik dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam kehidupan selaku keluarga. Kami sadar sungguh bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi kami mampu tiba di tahun yang baru anugerah Tuhan itu semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami bersyukur tidak saja untuk hal-hal yang baik yang kami terima dalam hidup ini. Kami berterima kasih atas setiap persoalan yang membentuk kami supaya kami semakin dewasa dan bertumbuh bersama Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan hadir dan menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai buatan tangan kasih-Mu. Kini kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak menyampaikan segala permohonan kami. Namun sebelumnya kami minta kepada Tuhan di dalam kerendahan hati, ampuni kami bila mana kami kedapatan melakukan berbagai hal yang menduka citakan hati-Mu dan sesama kami. Baharuilah kehidupan kami dan layakkanlah kami di dalam pengampunan-Mu, agar syafaat yang kami naikkan tidak terhalang oleh kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Ya Bapa di sorga, kami berdoa di saat ini bagi kehidupan semua saudara-saudara kami yang menjadi bagian daripada kehidupan selaku orang-orang percaya, bahkan semua orang yang sementara bergumul dalam penderitaan sakit. Kami percaya kuasa Tuhan tidak hanya berlaku di masa lampau, tapi juga bagi kehidupan kami orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kami pegang janji Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami bawa pengharapan kami bagi setiap mereka yang sakit. Biar jamahan kasih dan pemberkatan-Mu atas segala upaya yang dilakukan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna atas kehidupan mereka. Kini kami berdoa bagi para janda, anak yatim, anak yatim piatu. Orang-orang asing yang hidup tanpa saudara. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Dan pakailah kami supaya melalui apa yang Tuhan anugerahkan, kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang mendatangkan sukacita atas kehidupan mereka. Karena itu ajari kami supaya kami tidak khawatir ketika kami berbagi, sebab di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kasih, maka kelimpahan akan menjadi bagian daripada kehidupan kami yang telah merefleksikan tentang kasih Tuhan yang sempurna atas kehidupan ini. Kini kami berdoa juga bagi setiap kami dalam pergumulan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, dengan peran-peran yang Tuhan percayakan itu, baik sebagai aparat sipil negara
sebagai karyawan swasta, kami yang bekerja di dunia wirausaha, kami yang terpanggil untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan sebagai guru dan dosen, kami yang terpanggil di bidang kesehatan sebagai dokter, bidan, dan perawat, kami yang Tuhan panggil sebagai abdi negara dalam tanggung jawab sebagai anggota TNI dan Polri, kami yang terpanggil dalam pekerjaan kami sebagai pengojek, sebagai penarik becak, sebagai supir angkot, supir online, kami sebagai orang-orang yang bertugas di dunia peradilan, kami sebagai penjual di pasar, dan semua kami yang bergumul untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan adalah sumber berkat dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan karena itu kami tidak akan khawatir, tetapi kami hendak mengatakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memakai kami agar kami mampu menjadi saluran berkat dan memberi kontribusi dalam pembangunan hidup bersama. Kami juga mendoakan para pensiunan dengan semua hal yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka sebagai orang-orang yang telah purna bakti. Kecukupan biarlah Tuhan anugerahkan supaya di sanalah mereka terus menyaksikan tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Kini kami berdoa bagi setiap kami dalam tanggung jawab sebagai orang tua, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami bagi pertumbuhan anak-anak kami. Biarlah kami semua dicerahi oleh kebenaran firman-Mu di hari ini dalam tugas-tugas pendidikan yang mesti kami lakukan dalam keluarga, supaya anak-anak kami beroleh hikmat Tuhan dan kami semua dapat menyaksikan masa depan yang terindah bagi kehidupan anak-anak kami. Kami doakan anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, pendidikan mereka, bahkan juga semua anak-anak kami yang berjuang untuk mencari-cari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menaungi mereka dengan hikmat dan kemampuan, dan Tuhan berikan kepada mereka jawaban-Mu yang mendatangkan sukacita atas kehidupan mereka semua. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia, secara khusus gereja Protestan Maluku. Kami mendoakan para pelayan bersama dengan umat Tuhan di seantero Maluku dan Maluku Utara dalam tugas untuk menanam dan menyiram. Hikmat Tuhan menyertai setiap kami sebagai MPH Sinode bersama para staf, Majelis Pekerja Klasis bersama dengan seluruh PHMJ di seluruh jemaat di GPM. Biarlah tuntunan Tuhan menyertai dan memberkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, supaya pada akhirnya dengan semua yang kami kerjakan, biarlah dalam pemberkatan Tuhan pertumbuhan menjadi bagian daripada gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis dan Bapak Sekretaris Klasis bersama dengan seluruh pelayan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam tanggung jawab penyelenggaraan kebaktian di Maranatha ini. Diberkatilah senantiasa seluruh tugas dan tanggung jawab mereka bersama dengan seluruh pelayan yang ada di Klasis ini. Kami tak lupa mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur Maluku dan seluruh OPD, Wali Kota Ambon dan seluruh OPD Kota Ambon, para wakil rakyat, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kota, para senator dalam tugas bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan. Tuhan beri hikmat dan kemampuan agar para pemimpin kami dapat bekerja dengan setia dan takut akan Dikau. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan di hari ini. Biarlah kami semua dimampukan oleh Tuhan, bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami terbuka untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu mengubah kehidupan kami, agar hidup ini tidak hanya menjadi hidup yang menikmati berkat Tuhan, tetapi juga hidup yang memberi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami telah memberi persembahan syukur kami, bahkan apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan lewat puji-pujian kami, dari solois Bung Valentino Latu Papua, begitu pun juga trio Irene dan solois Valencia France. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami persembahkan, begitu pun juga apa yang kami berikan dalam bentuk uang. Kami percaya semuanya itu dalam pemberkatan-Mu akan menjadi alat yang bermakna bagi pekerjaan Tuhan yang mendatangkan shalom di tengah kehidupan bersama. Bapa di sorga, kami juga turut berdoa bagi semua pihak yang telah melayani bersama dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati penatua diaken, Tuhan memberkati tua agama, Tuhan memberkati tenaga multimedia, Tuhan memberkati para pelayan musik, kolektan,
dan semua orang yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu. Kami berdoa dan meminta Tuhan memberkati mereka. Biarlah kami semua yang melayani di hari ini dapat terus menyatakan kesetiaan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami dimanapun kami terpanggil. Dunia ini kami juga turut mendoakan pergumulannya. Bagi mereka yang diterpa bencana alam peperangan, mereka menjadi korban ketidakadilan. Biarlah Tuhan senantiasa menopang, memberkati, dan biarlah mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kedamaian, dalam kesukacitaan, dan ketika keadilan menjadi bagian daripada hidup mereka. Bapa di sorga, inilah doa kami, tanda syukur kami sekaligus juga pergumulan kami. Kami bawa semuanya itu tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur sejenak. Doa syukur selesai. Atas nama pribadi, keluarga sekaligus mewakili rekan-rekan pelayan, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat masuki usbu yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom.
berkat